Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani, NIM 19201015, kelas D3 TT07A. Di sini saya akan memenuhi untuk tugas besar dengan mata kuliah saya, Elektronika Komunikasi. Dosen pengampu saya yaitu Bapak Dani Kurnianto, STMM. Ini untuk materi yang saya bawakan adalah Zigbee dan jaringan wireless mesh. Oke. Nah, belum masuk ke materinya, penjelasan materi, saya akan memberikan quotes di sini, yaitu if you can be number one, be different. Yang artinya jika kamu tidak bisa menjadi yang nomor satu, jadilah yang berbeda. Nah, intinya dari sini adalah jadilah dirimu sendiri. Oke, itu quotes dari saya. Dan di sini. Oke, Zigbee itu apa? Nah, saya akan untuk slide selanjutnya. Oke, Zigbee sendiri itu sebagai nama komersial ya, sebagai teknologi jaringan berdasarkan standar dari IEEE 802.15.4. Nah, sebenarnya Zigbee ini mirip dengan Wi-Fi dan Bluetooth ya, teknologi dengan kemampuan jaringan. Tetapi di sini untuk Zigbee sendiri itu dalam jarak pendek saja, tidak seperti Wi-Fi dan Bluetooth dengan bisa dengan jarak yang lebih jauh. Nah, Zigbee itu jaraknya lebih pendek. Nah, sehingga untuk device transfer rate-nya itu rendah. Nah, dapat kita gunakan standar Zigbee. Kemudian di sini ada poin Zigbee itu merupakan spesifikasi untuk protokol komunikasi tingkat tinggi yang mengacu pada IEEE 802.15.4 yang berhubungan dengan wireless personal area network atau WPANS. Kemudian teknologi Zigbee sendiri itu dimaksudkan untuk penggunaan pengiriman data secara wireless dengan yang membutuhkan transmisi data rendah. Nah, seperti yang tadi ya ada di saya jelaskan ini ya. Nah, sehingga tuh konsumsi dayanya juga rendah, juga otomatis jauh lebih murah ya, tidak mahal gitu dibandingkan dengan WPANS lainnya seperti Bluetooth atau Wi-Fi. Kemudian di sini ada karakteristik Zigbee. Untuk Zigbee ini bekerja di frekuensi 2,4 GHz, 868 MHz, dan 915 MHz. Nah, ketiga frekuensi itu rentang frekuensinya itu yang gratis yaitu 2,4 sampai 2,4835 GHz. Kemudian ini 868-nya, kemudian 902-nya. Nah, kemudian untuk lebar frekuensinya sendiri itu mencapai hingga 16 channel. Untuk frekuensi 2,4 GHz-nya sendiri umum digunakan di seluruh dunia. Sedangkan untuk rentang frekuensi yang 868 MHz digunakan itu biasanya di daerah Eropa. Terus kalau yang 915 MHz itu biasanya orang-orang Amerika Utara itu di sana, di negara sana yang menggunakan, serta di Australia, mungkin di negara lainnya juga. Nah, terus Zigbee sendiri itu ya tadi ya konsumsi dayanya itu rendah. Kemudian maksimum transfer rate untuk tiap data atau bandwidth ya senilai 250 kbps untuk 2,4 GHz-nya. Tapi untuk yang 915 MHz itu 40 kbps. Dan terakhir itu yang untuk 868 MHz itu 20 kbps. Nah, sini juga Zigbee itu mempunyai throughput yang tinggi dan latensi yang rendah untuk detik cycle yang kecil. Kemudian data yang reliable karena memiliki handshake protokol untuk saat kegiatan data transfer data. Kemudian mempunyai beberapa jenis topologi seperti peer-to-peer, mesh, dan lain-lain. Nah, ini topologi yang bisa digunakan. Kemudian Zigbee itu
sendiri dirancang terutama untuk ini ya, komersil, pemantauan komersil, bisa di bidang industri, rumah, dan aplikasi untuk kegiatan kontrol. Penerapan perangkat MCP sendiri biasa digunakan untuk mengendalikan sebuah alat lain maupun sebagai sensor juga bisa yang bersifat wireless. Terus untuk CP sendiri umumnya sih menggunakan topologi mesh. Terdapat pada layar OSI fisikal. Nah, sini ada kelebihan yang saya dapat ya dari CP sendiri itu membutuhkan daya yang rendah sehingga bisa digunakan sebagai alat pengatur secara wireless yang menginstalasinya hanya perlu dilakukan sekali. Karena hanya dengan satu baterai dapat membuat CP bertahan hingga setahun. Nah, makanya itu karena mungkin di sini penggunaan dayanya itu cukup rendah ya. Terus juga jadi lebih hemat juga untuk penginstalan dan untuk satu baterai itu juga bisa bertahan lama gitu. Makanya lebih hemat. Lalu dengan menggunakan topologi jaringan mesh, membuat Zigbee itu mampu membuat jaringan yang lebih luas dan datanya itu lebih dapat diandalkan. Ini ada cara pertukaran data atau traffic type. Zigbee itu memiliki 3 cara dalam melakukan pertukaran data ya. Yang pertama itu ada data yang dikirim secara periodik. Maksudnya itu apa? Untuk yang periodik itu datanya dikirim dengan waktu yang telah ditentukan. Contohnya itu saat kegiatan sensor, di mana sensor aktif, kemudian membaca data dan mengirimkannya. Kemudian kembali tidak aktif. Nah, itu atau dalam keadaan sleep mode. Kemudian yang nomor 2, data yang dikirimkan berselang waktu yang sesuai. Contohnya aja kalau misalnya saat membuat alat pendeteksi kebakaran nih. Nah, di mana alat tersebut tuh hanya mengirimkan data yang saat diperlukan, mungkin saat pendeteksian kebakaran tersebut. Gitu. Terus untuk yang ketiga itu datanya dikirimkan secara berulang dengan kecepatan yang tetap. Untuk data ini itu sangat bergantung dengan time slot yang dialokasikan atau biasa yang disebut GTS atau granted time slot. Oke, untuk 3 traffic type yang seperti ini. Lalu sini ada poin yang saya beri kesimpulan ya. Teknologi dari Zigbee sendiri itu dimaksudkan untuk penggunaan pengiriman data secara wireless yang membutuhkan transmisi data rendah, juga sehingga membuat Zigbee itu tidak mahal. Lumayan ya, jaraknya itu jauh dibandingkan dengan Bluetooth dan Wi-Fi. Untuk standar Zigbee sendiri lebih banyak diaplikasikan pada sistem tertanam. Seperti industri pengendalian alat dan wireless. Kemudian di sini. Sedangkan jarak atau range kerja dari Zigbee itu sekitar 76 meter. Jaraknya ini lebih jauh sebenarnya dibandingkan dengan Bluetooth ya atau Wi-Fi. Lalu untuk konsumsi dayanya itu kan rendah. Nah, maka alat Zigbee ini untuk penggunaan baterainya itu lebih hemat karena cukup sekali bisa bertahan sampai 1 tahun. Kemudian untuk prediksinya bahwa semua smart home akan memiliki setidaknya 60 buah Zigbee, di mana Zigbee tersebut akan dapat saling berkomunikasi dan melakukan pekerjaan mereka yang secara bebas. Ini untuk jumlah prediksi total untuk smart home ya yang menggunakan Zigbee sekitar 60 buah. Dan ini yang terakhir ada di sini saya menemukan perbedaan antara Zigbee dengan Bluetooth dan Wi-Fi. Untuk sini ada standarnya, ada Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee. Kemudian bandwidth-nya untuk Wi-Fi itu mencapai 54 Mbps, kemudian Bluetooth itu 1 Mbps, dan Zigbee paling rendah sebenarnya di sini 250 kbps. Terus untuk
power konsumsi itu WiFi sekitar 400 atau lebih mA. Kemudian untuk Bluetooth hampir sama di sini ya standby-nya, tapi 0,2 mA. Kemudian untuk Zigbee sendiri memang lebih rendah ya dibandingkan WiFi dan Bluetooth ya. Ini ada 30 mA. Untuk protokol stack size-nya nih, di sini WiFi dan Bluetooth juga sebenarnya apa ya hampir menyaingi juga sekitar 100 KB. Terus kemudian untuk Zigbee-nya sendiri itu 32 KB. Lalu untuk stronghold, untuk WiFi-nya di sini stronghold-nya high ya, tinggi, cukup tinggi untuk data rate-nya. Kemudian untuk Bluetooth-nya seperti ini interior probability. Kemudian untuk Zigbee-nya long battery, life, dan low cost. Nah, ini seperti yang sama persis seperti yang tadi saya jelaskan untuk materinya di awal untuk Zigbee. Yang terakhir itu untuk aplikasinya. Apa sih yang aplikasi apa aja nih yang bisa untuk digunakan di WiFi, Bluetooth, dan Zigbee. Nah, untuk WiFi sendiri itu untuk internet browsing, PC network, lalu juga ada file transfer. Nah, untuk Bluetooth sendiri itu digunakan biasanya untuk wireless USB, handset, headset, dan untuk Zigbee sendiri seperti yang tadi saya jelaskan juga di materinya, ini sebagai bisa untuk remote control, terus baterai operated product, kemudian untuk sensor juga bisa. Biasanya makanya ini biasanya buat lebih ke komersil sih untuk industri. Nah, terima kasih, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya bawakan dengan judul tadi Zigbee dengan jaringan wireless. Yes. Mohon maaf, mungkin terdapat kekurangan dan mungkin ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.